Hai Bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini teman-teman. Di sini tuh aku berkegiatan di malam hari ini tuh aku kedatangan paket. Sebenarnya ini tuh paketnya udah datang dari sore, tapi ini tuh dilempar teman-teman. Dan aku tuh kaget banget karena ini tuh isinya memang harusnya tidak dilempar gitu ya. Ya Allah, udah gitu bubble wrapnya cuman selembar, masya Allah. Ini benar-benar bikin aku jantungan gitu ya pas saat buka paket ini. Nah, ini dia teman-teman paketnya. Ini tuh aku beli handphone. Nah, ini tuh handphonenya itu Redmi Note 13 5G ya teman-teman. Nah, aku itu sebelumnya pakai, nah untuk yang aku pakai, handphone yang aku pakai ini adalah Redmi Note 10 5G ya teman-teman. Nah, di sini aku beli yang 13 5G. Nah, ini tuh kameranya, untuk kamera belakang itu di 108 megapiksel teman-teman. Jadi dua kali lipatnya resolusi kamera aku gitu ya. Kamera handphone aku maksudnya. Nah, di sini aku tuh beli yang warna hitam karena supaya netral aja gitu ya. Nah, di sini itu dapet case silikonnya ya teman-teman kayak gini. Cuma nanti ini tuh nggak akan aku pakai karena nanti akan aku beli lagi yang ada pelindung kameranya. Karena di sini itu nggak ada pelindung kameranya ya, los aja kayak gitu. Serem banget kalau dipakai untuk berkegiatan sehari-hari. Nah, di sini dilanjut aku bongkar-bongkaran. Ini tuh dapat buku-buku petunjuk dan lain-lainnya ya seperti umumnya. Terus di sini aku keluarin untuk handphonenya, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Semoga aja nanti pas saat aku nyalain itu nggak ada masalah gitu ya teman-teman. Aku tuh deg-degan banget karena ini tuh dilempar benar-benar teman-teman. Oke, ini aku kasih tauin ke kalian, ini tuh 108 megapiksel ya. Ini tuh canggih dan cakep sih menurut aku tuh. Dengan harga 3 juta ini tuh dapat handphone yang bener-bener stabil dan kameranya ya lumayan bagus ya. Nih aku kasih tauin ke kalian, untuk hasil kameranya itu seperti ini ya teman-teman. Ya hampir-hampir mirip-mirip lah sama iPhone, cuman ya tetap aja ya bagusan iPhone. Harganya juga beda jauh ya say. Nah, ini di sini aku tuh udah tes-tes dan alhamdulillah ini tuh nggak kenapa-kenapa sekalipun udah dibanting. Oke, ini aku balikin ke orangnya yang punya. Ini tuh sebenarnya punya suami aku teman-teman. Kemarin itu alhamdulillahirabbil alamin pas saat rapat suami aku itu dikasih rejeki gitu ya sama bosnya, disuruh beli handphone dengan budget 3 juta rupiah dan alhamdulillah dapat teman-teman itu handphonenya. Dan untuk handphone suami aku alhamdulillah jadinya bisa turun ke aku gitu ya. Jadi aku sekarang bisa pakai dua handphone. Nah, itu dia teman-teman, enaknya kalau konten kreator ada dua unit itu enak banget. Karena apa? Jadinya aku itu lebih nyaman gitu ya, lebih fleksibel juga untuk berkegiatannya. Terus bisa juga sambil rekam kayak gini, bisa sambil view-view kayak gitu ya, sambil nonton-nonton video kalian gitu tanpa mengganggu aktivitas rekam aku. Nah, di sini dilanjut ya teman-teman untuk hari esoknya. Nah, di sini itu aku udah beres-beresan aja untuk rak peniris piringnya ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini aku tuh mau mulai masak teman-teman. Aku itu paling nggak bisa ya kalau misalkan berantakan terus akunya berkegiatan yang lain gitu di dalam dapur. Itu tuh aku nggak bisa banget teman-teman.
Oke, udah rapi, udah bersih. Di sini tuh juga aku udah siapin bumbunya. Ini aku tuh pengen bikin opor, teman-teman. Dan untuk bumbu ulek yang aku pakai itu ada bawang bombay, bawang putih sama kemiri. Itu tuh aku ulek halus ya. Terus sama aku tambahkan jahe sedikit, terus sama kunyit sedikit juga. Ya nggak ada satu ruas jari juga nggak ada ya, teman-teman. Karena kan aku takutnya pedas itu biar nggak terlalu amis aja sih ya. Ya sekalipun si ayamnya itu udah aku rebus dengan menggunakan bumbu aromatik gitu, tapi tetap aja ya teman-teman, takutnya dia itu masih amis karena kan ini tuh nggak aku goreng ya. Ini tuh langsung aja setelah direbus, dicuci, terus aku masukin ke tempat, maksudnya aku olah seperti ini. By the way, menu lebaran kalian tuh kemarin apa teman-teman? Terus siapa di sini yang udah nyate? Kalau aku kemarin tuh nggak nyate ya teman-teman, kemarin aku tuh bakar-bakar aja sih, cuman bukan nyate gitu ya, ya pakai kompor biasa lah ya. Terus di sini dilanjut ya teman-teman, aku tambahin telur. Untuk telur itu aku pakai 5 butir aja karena ini tuh pasti anak aku nyariin ya, karena dia itu kalau makan opor pasti yang dicari telurnya bukan ayamnya gitu. Oke, di sini aku udah aduk-aduk rata. Terus di sini aku mau tambahin bumbu racik. Nah, untuk bumbu racik ini tuh aku pakai setengah bungkus ya, teman-teman. Ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian itu butuhnya banyak atau sedikit. Ya kalau bisa sih sedikit-sedikit aja dulu ya kalau ragu, terus diincipin. Kalau kurang asin ya baru deh ditambahin gitu ya. Nah, nanti aku juga akan tambahkan gula, aku tambahkan garam, sama aku kasih micin sedikit gitu, teman-teman. Nah, ini dia di sini aku masukin untuk santannya. Ini tuh aku pakai santannya 1 bungkus aja seperti itu ya, teman-teman. Ternyata udah mengcover banget untuk si santannya karena aku tuh nggak makan santan yang kental-kental gitu lagi ya teman-teman, jadi pakainya yang encer-encer aja dan satu aja udah cukup seperti ini menurut aku. Oke, ini udah mau selesai dan di sini nanti aku akan tambahkan air ya teman-teman. Nah, seperti ini dan setelah ini nanti aku akan tambahkan tahu. Jadi udah komplit banget ya. Ada tahu, ada ayam, ada telur gitu ya. Nah, di sini aku masukin tahunya dan ayamnya itu kemarin nggak aku semuain masuk ya teman-teman. Jadi aku sisakan karena memang ini tuh udah banyak banget menurut aku dan ini pun juga habisnya sampai tadi pagi pun itu makannya sarapan pakai opor ini teman-teman. Masya Allah ya, masih banyak banget gitu teman-teman, jadi ya udah deh ini ngabisin stok aja untuk di hari ini juga ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aku untuk masaknya si opor. Terus lanjut di sini aku tuh udah blender cabe, bawang bombay sama bawang putih. Ya di blender halus seperti itu. Sebelumnya juga itu bumbunya udah aku rebus gitu ya teman-teman. Terus tinggal di blender aja. Terus di sini juga aku tambahin untuk bumbu aromatiknya ada lengkuas, serai, salam sama daun jeruk gitu ya teman-teman. Oke, di sini udah selesai, aku masukin aja ke minyak yang udah aku panasin. Tinggal aku tumis aja untuk si bumbunya sampai dia itu berubah warna gitu ya, supaya merah merona. Nah, nanti setelah merah merona barulah aku masukin kayak telur puyuh sama kentangnya. Oke, ini untuk telur puyuhnya aku udah masukin. Ini tuh aku langsung masukin seperti ini aja. Jadi di sisi yang satu aku tumis untuk si bumbu cabenya. Terus yang di sampingnya lagi aku goreng untuk si telurnya. Karena kalau aku goreng lagi tuh makan waktu gitu ya teman-teman, dan capek juga gitu ya. Bolak-balik kayak gitu. Ya udah deh kayak gini aja biar lebih satset gitu ya.
Nah, di sini udah selesai aja, si bumbunya juga udah merah merona. Di sini aku masukin kentangnya. Nah, ini untuk kentangnya sebelumnya udah aku goreng di hari di hari sebelumnya ya, teman-teman. Nah, ini aku langsung masukin ke kulkas semua, teman-teman. Jadi, pas saat aku itu mau masak di pagi hari, nggak sampai setengah jam semua masakan aku itu udah selesai beres. Jadi aku tuh nggak pakai rempong gitu ya, ini udah beres semua, tinggal ini nanti ditambahin seasoning. Ini untuk seasoningnya aku pakai garam, penyedap rasa, sama aku kasih micin ya seperti biasa gitu ya. Oke, di sini dilanjut, aku udah selesaian aja untuk makanan yang aku masak tadi. Alhamdulillahirobbil alamin ya, untuk makanan pokok utamanya itu udah selesai. Dan di sini aku mau angetin si lontong ya, teman-teman. Nah, untuk lontong ini tuh aku beli di pasar kemarin, hari apa ya aku lupa. Nah, itu aku masukin langsung ke dalam freezer gitu, teman-teman. Terus dia akan beku gitu kan. Nah, barulah nanti pas saat mau dikonsumsi tinggal diangetin aja dengan cara dikukus seperti ini. Ini tuh lebih efektif menurut aku daripada aku tuh harus bikin gitu ya satu-satu. Terus ini pun juga isinya 10 itu hanya Rp12.000 aja, teman-teman. Jadi murah ya. Nah, di sini dilanjut lagi, aku bikin untuk camilannya. Ya seperti biasa, aku tuh kalau lebaran pastilah bikin puding, teman-teman. Ya sekalipun hanya satu loyang, tapi aku tuh tetap bikin gitu ya. Nah, di sini aku bikin puding. Pudingnya itu yang kemarin aku beli dari Alfamart ya, teman-teman. Ini tuh ternyata enak, coklatnya nyoklat banget dan harganya itu murah, teman-teman. Kemarin itu di harga 7.000 kalau nggak salah. Nah, di sini aku tinggal panasin aja untuk pudingnya. Ditunggu diaduk-aduk sampai dia itu mendidih. Setelah mendidih barulah diangkat gitu ya, teman-teman. Cuman kemarin itu aku pas saat pengen angkat si puding ini, terus aku sempet tinggal, teman-teman. Dan dia itu tumpah kemana-mana ya, bludak gitu loh, naik ke atas. Ya Allahu Akbar ya. Terus akhirnya aku cepat-cepat lari terus matiin, dan di sini langsung aja aku angkat ya. Nah, ini seperti itu tuh tadi, teman-teman. Kelihatan ya tadi bibir pancinya itu ada kayak bekas tumpah gitu ya. Oke, ini alhamdulillahirabbil alamin untuk pudingnya juga udah selesai. Nanti tinggal nunggu si lontongnya itu selesai juga untuk aku kukus. Sambil nunggu si lontongnya itu mateng atau hangat lagi gitu ya. Di sini dilanjut aku itu cuci piring dulu, teman-teman. Oke, sambil nungguin aku cuci piring kayak gini, aku tadi mau lanjutin cerita yang tadi ya, untuk si handphone. Nah, kalau kalian yang pengen mencoba untuk menjadi konten kreator baru dengan budget yang minim, itu tuh bisa banget ya, teman-teman. Rekomendasi banget itu untuk handphonenya. Dia itu super stabil, kalau menurut aku sangat stabil banget. Kalau kita pakai untuk sambil ngerekam berjalan gitu, dia itu nggak goyang, teman-teman, dan itu bisa menguntungkan kita karena nanti jadinya video kita tuh nggak bikin pusing orang gitu ya. Nah, di sini aku bakalan kasih tauin ke kalian untuk hasilnya, tapi bukan di video ini deh, teman-teman. Karena video ini masih aku pakai rekam dengan menggunakan handphone aku ya. Nanti mungkin pas saat hari besok atau besoknya ya, nanti aku akan upload lah ya. Karena belum edit, teman-teman. Aku tuh banyak stok video tapi belum aku editnya, teman-teman. Nah, ini aku ngejar tayang aja untuk nanti sore ini harus tayang gitu ya, teman-teman. Nah, di sini dilanjut ya, teman-teman. Aku tuh cuci-cuci piringnya agak lumayan banyak karena memang masaknya itu dalam jumlah yang lumayan banyak gitu ya. Otomatis cucian piringnya juga brak-bruk dan banyak kayak gini.
By the way, kalau kalian itu gimana nih teman-teman? Kalau sambil masak itu sambil berkegiatan yang lain atau enggak? Kalau aku kayak gini ya. Jadi supaya nanti pas saat masakan matang itu si cucian piring itu udah nggak ada ya. Oke, alhamdulillah ini tuh lontongnya juga udah jadi, udah selesai semua dan cantik banget ya teman-teman untuk lontongnya. Itu tuh super empuk banget, sekel dan nggak berair teman-teman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin cuci piringnya udah selesai. Terus di sini juga udah selesai juga untuk menu aku. Ada sambal goreng kentang, terus ada opor, ada lontong juga sama puding. Alhamdulillah ya, bersyukur dengan apa yang didapat di rezeki hari ini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan di video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin aku sampai di detik akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.